Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Anakku, cucuku, jangan sakit hati. Kamu akan jadi penyihir. Saudara-saudari yang terkasih, Mak Lampir itu sering kita kenal dalam sinetron-sinetron. Mak Lampir atau Nenek Gayung atau siapapun yang diperankan oleh Nikita Mirzani atau yang namanya Mak Lampir. Sekarang aku akan mengambil nyawamu. Aku minta baju-baju untuk dihapuskan. Nah, itu suara Mak Lampir yang menjadi tokoh jahat biasanya, ya. Tokoh jahat yang menculik anak-anak, yang mengambil organ anak-anak dan kemudian membunuhnya. Tentu saja ini tokoh negatif. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini adalah Injil sebaliknya yang bicara tentang nenek tua seorang nabi perempuan yang bernama Hana yang ada di bait Allah. Yang ketika Yesus disucikan di bait Allah, kemudian atau kanak-kanak Yesus ini, kemudian dia muncul bersama Simeon. Injil hari kemarin yang kita bicara tentang Simeon, Hana, nabi perempuan yang 7 tahun menikah kemudian menjadi janda dan umurnya 85 tahun lebih. Itu waktu itu selalu tinggal di bait Allah, menantikan penyelamat penebus seperti Simeon ini. Hana adalah anak Fanuel dari suku Asyer. Suku Asyer ini saudara-saudari sering disebut suku yang hilang di antara suku-suku Israel. Fanuel dari Asyer, mungkin itu adalah Syria, Assyria, tetapi itu dikatakan disebut suku-suku yang hilang, termasuk salah satu suku yang waktu itu hilang. Kemudian juga itu Asyer dan Fanuel itu mirip atau sama dengan Peniel. Itu dari keluarganya, orang tuanya Hana ini adalah Peniel yang selalu artinya menampakkan wajah Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Hana seorang nabiah yang menanti-nantikan kehadiran penebus. Kalau tadi Mak Lampir yang selalu punya semangat membunuh, Hana punya semangat ingin menyelamatkan jiwa-jiwa, ingin melihat keselamatan yang muncul dari Mesias, dari Kyrios, Kristus, yang kemudian disematkan oleh Yesus sebagai penyelamat. Memang disebutkan pengharapan keselamatan bagi Yerusalem dimulai dari ibu kota dulu, kemudian akan menyebar kemana-mana keselamatan itu. Karena Lukas selalu menitik beratkan arti pentingnya kota Yerusalem, karena disitulah tempat terjadinya Paskah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kemarin bicara tentang Simeon yang mengidungkan kidung Simeon, yang menyatakan bahwa Simeon itu menanti-nantikan penebus dan sudah pasrah kalau akhirnya nanti dipanggil Tuhan. Rupanya saat ini Hana juga sama. Dia dari pihak nabiah atau nabi perempuan. Dia yang selalu hidupnya hanya bertahun-tahun diberikan untuk pengabdian Tuhan, untuk selalu membawa wajah Allah. Dia pun melihat wajah Allah itu sendiri dalam diri Yesus. Maka kalau kita kembali lagi sedikit Injil kemarin, peristiwanya ketika Yesus dibawa oleh ibunya Maria dan Yosef bapaknya untuk ditahirkan. Sebetulnya itu dipersembahkan bait Allah. Pentahiran itu hanya berlaku bagi ibunya yang melahirkan, habis melahirkan, yang berdarah-darah, kemudian akhirnya disitulah perlu ditahirkan. Untuk bayinya bukan ditahirkan, tetapi dipersembahkan.
dalam upacara persembahan itu atau pentahiran itu juga memberikan sepasang burung merpati. Itu artinya atau burung tekukur atau anak burung merpati itu artinya adalah persembahan orang miskin. Maka kita bisa tahu bahwa Yusuf dan Maria ini adalah dari keluarga yang waktu itu digolongkan miskin karena memberi persembahan 2 ekor burung perkutut, burung tekukur atau anak burung merpati. Itu persembahan sederhana dari keluarga-keluarga sederhana. Dan kemudian Hana memuliakan Tuhan. Wajahnya dari keturunan Fanuel itu adalah yang artinya membawa wajah Allah, memberikan wajah penyelamat. Maka cocoklah, kloplah dengan semangat hati Hana sebagai keturunan Fanuel atau Peniol, sebagai pembawa wajah Allah. Karena dia melihat wajah Allah dalam diri Yesus sendiri, dalam diri Kyrios, Kristus, Mesias yang ada dalam wajah kanak-kanak Yesus yang dipersembahkan di bait Allah. Dia bersyukur pada Tuhan dan berjanji membawanya kepada setiap orang yang dia jumpai wajah Allah itu. Wajah yang penuh perdamaian, wajah yang penuh jauh dari perselisihan, wajah yang memberikan harapan, wajah yang selalu memberikan kerahiman, pengampunan, wajah yang nguri-uri atau mempertumbuh setiap orang, tidak justru mematikan, mengkerdilkan, mengeringkan, tetapi wajah yang menguatkan, bombong, memberi semangat. Dan disitulah wajah Hana, walaupun sudah umur 80 lebih, tetapi semangatnya selalu membawa wajah Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita dalam hidup kita sehari-hari sudah selalu membawa wajah Allah, membawa kemana-mana wajah penuh damai, wajah penuh sukacita, wajah penuh pengampunan kerahiman, wajah yang nguri-uri semangat, wajah yang selalu memberi motivasi kepada setiap orang yang kita jumpai. Semoga kita sampai kapanpun memberi semangat kepada mereka-mereka yang membutuhkan semangat, perhatian, wajah Allah, kerahiman, dan juga pengampunan. Salam kami kekasihan ilahi mengarah pada iman dan rahmat.